السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بعظمته وكبريائه، والصلاة والسلام على حبيبه ونور عرشه سيد الوجود والسبب لكل موجود، طبيب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nastaghfirullah al-azim. Para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita muliakan, pengurus masjid, imam, muazzin, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupkan aib-aib kita di dunia dan akhirat, dan memberkahi kehidupan kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu telah kita pelajari tentang Asmatul Anbiya wa Rasul alaihi wassalatu wassalam, maksumnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada 3 klasifikasi siapa saja yang maksum, yang dijagakan Allah daripada dosa, yaitu para nabi dan rasul, para malaikat-malaikat Allah, dan seluruh umat Nabi Muhammad secara totalitas. Itu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, secara keseluruhan. Tapi kalau individu-individu, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat taat, tapi secara keseluruhan umat Muhammad dijagakan Allah. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad seluruhnya sesat. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad seluruhnya berbuat dosa. Seluruh umat Nabi Muhammad secara total, termasuk yang mendapatkan asmah. Karena itu dasar agama kita salah satunya berpegang teguh, memegang dari yang disebut as-sawadul a'zam, ijma' ulama dan ijma' umat. Apa yang dipegang oleh mayoritas ulama dan umat Islam, itulah yang kita ikuti. Idza ra'aitumul ikhtilaf, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sudah ketemu begitu banyak perbedaan-perbedaan dari paham, dari tata cara, fa'alaikum bis-sawadil a'zam, ikuti yang mayoritas. Karena mayoritas tak mungkin menyesatkan, dijagakan Allah. La tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku berhimpun dalam kesesatan. Itu dasar ijma'. Malam hari ini kita menyambung kajian kita tentang, walaupun telah kita singgung sebelumnya, namun untuk menambah pengetahuan kita, yaitu tentang apa saja yang mustahil fi haqqillahi ta'ala wa rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Apa yang mustahil bagi hak Allah yang maha tinggi, dan juga bagi hak para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tercurah untuk mereka semua.
Qala an-nazim rahimahullah, berkata penyusun nazam Aqidatul Awam ini Syekh Ahmad Marzuki rahmatullah alaih. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Dan yang mustahil, sifat-sifat yang mustahil, kalau orang bengen nerjemahkannya, dan bermula sifat yang mustahil, ada bermulanya deh, mubtada, subjek, diddu kulli wajibin, predikatnya, khabarnya adalah lawan dari setiap sifat yang wajib. Segala lawan dari sifat yang wajib bagi Allah disebut dengan mustahil. Secara hukum akli dulu telah kita sebutkan. Fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin, maka hafalkanlah, pahamilah, jiwailah 50 akidah ini yang hukumnya wajib. Artinya wajib, fardu ain bagi kita semua mengetahui dan meyakini sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah 20, kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz bagi hak Allah, 1 yang jaiz bagi hak para nabi dan rasul. Semuanya 50. Disebutlah Aqidatul Khamsin, akidah 50. Itu untuk memudahkan kita. Syarahnya, penjelasannya. Berkata pengarang kitab ini salah seorang ulama dari Indonesia, murid dari seorang ulama besar Makkah, yaitu Kiai Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin, mudir Ma'had Nurul Haramain di Malang. Beliau mendapatkan pelajaran ini dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makkih Al-Hasani, ulama besar yang digelar dengan muhaddithud dunya, ahli hadisnya dunia, di Makkatul Mukarramah. Apa kata musannif kitab ini? Wal mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi diddu kulli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rusulihi. Dan yang mustahil bagi hak Allah Ta'ala dan Rasulnya itu, yaitu lawan dari seluruh sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fa'adadul mustahilat ka'adadul wajibat. Sifat-sifat yang mustahil itu bilangannya sama dengan bilangan sifat-sifat yang wajib. Wajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa dzalika. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf mengetahuinya, yang akil baligh, gitu ya, yang berakal, waras. Fal mustahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Sifat-sifat mustahil bagi hak Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Mufassalatun kattali atau mufassalatan kattali, yang ditafsirkan, dirincikan sebagaimana berikut. Awalan, yang pertama, al-adam jiddul wujud, tiada lawan dari sifat wujud ada. Bahasa Arabnya al-adamu, adamun, pakai ain, bukan pakai alif ya. Adam, kalau Adam Nabi Adam, kalau idam lauk, adam tiada. Lawan dari sifat wujud ada. Jadi mustahil Allah bersifat adam, tiada. Al-hudutsu baru datang, baru ciptakan sesuatu yang baru.
diddul qidami, lawan dari sifat yang wajib bagi Allah yang sedia ada tanpa permulaan. Kalau kita ini kan diadakan, namanya hadis, hudus. Bahasa lamanya baharu, bahasa kita baru, artinya yang baru diadakan, baru diciptakan. Yang ketiga, al-fana'u diddul baqa, sifat fana mustahil sebagai lawan dari sifat Allah al-baqa yang kekal. Tak mungkin Allah sirna, mustahil Allah bersifat sementara, Allah kekal abadi. Yang keempat, al-mumatsalatu lil hawadits diddul mukhalafatu lil hawadits, mustahil Allah menyerupai segala ciptaannya. Sebagai lawan dari sifat Allah mukhalafatu lil hawadits. Yang kelima, adamul qiyam bin nafsi, tidak mandiri, tergantung kepada orang lain, mustahil Allah. Lawan dari sifat Allah al-qiyamu bi nafsih, Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan siapapun juga. Mohon maaf nih, agak sedikit kelelahan nih, mohon maaf agak slow dikit apa Ustaz ya, pelan-pelan. Kebetulan tadi ada yang dikerjakan. Bismillah. Alhamdulillah tadi saya dialog, maka agak lambat juga sampai jalan ke sini. Ada seorang ikhwan kita yang sebelumnya termasuk donatur, mohon maaf ada kawan-kawan salafi, dia donaturnya. Alhamdulillah dia telah menyadar dirinya dan telah meyakini bahwa ajaran ulama mayoritaslah yang benar, yang patut diikuti. Karena itu tadi dia lama di rumah saya, sekaligus sedang mendirikan tempat pendidikan dan ingin menyusun mata pelajaran sesuai dengan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan hatinya, istiqamahkan hatinya, berada pada jalan salafun salih dan mayoritas para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Keenam, namanya istilahnya at-ta'addud, sifat yang mustahil bagi Allah. Yang keenam, at-ta'addud artinya berbilang-bilang, lawan dari sifat wajib Allah al-wahdaniyah, yang esa, yang tunggal. Yang ketujuh, al-ajzu, lemah, diddul qudrah, lawan dari sifat kuasa, mustahil Allah lemah. Yang kedelapan, al-karahah, tidak mau, enggan, diddul iradah, lawan dari sifat berkehendak, benci, al-karahah, enggan, tidak mungkin Allah enggan. Kalau Allah enggan tidak ada jadi dunia ini. Tapi dengan iradahnya, dengan keinginannya, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang kesembilan, al-jahlu, bodoh, diddul ilm, lawan dari sifat ilmu, mengetahui. Yang kesepuluh, al-maut, mati, diddul hayah, lawan dari sifat wajib Allah al-hayah, hidup. As-samamu, yang ke-11, tuli, mustahil bagi Allah, lawan dari sifat Allah as-sama', maha mendengar, pendengaran atau mendengar. Yang ke-12, al-ama, buta, diddul basar, lawan dari sifat melihat. Ke-13, al-bukmu, bisu, diddul kalam, lawan dari berbicara, mustahil Allah bisu. Ke-14, kaunuhu ajizan, keadaan Allah itu lemah, mustahil hukumnya, mustahil Allah keadaannya lemah. Lawan sifat Allah kaunuhu qadiran, keadaan Allah gagah perkasa, kuasa. Ke-15, kaunuhu karihan, keadaan Allah enggan, lawan dari sifat wajib kaunuhu muridan, berkehendak, diddu kaunihi muridan. Ke-16, kaunuhu jahilan, diddu kaunihi aliman, keadaannya jahil, lawan dari keadaannya alim,
mustahil Allah bersifat keadaannya jahil. Ke-17 kaunuhu mayyitan diddu kauni hayyan. Mustahil keadaannya mati, lawan dari sifat wajibnya keadaannya hayya, hidup. Nah, dulu kita telah sebutkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini adalah pengokohan bahwa Allah berkehendak dengan iradahnya, Allah mengetahui dengan ilmunya, Allah hidup dengan hayatnya. Nah, jadi talazum, melazimi sifat yang disebut dengan ma'ani, bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, penegasannya kaunuhu, keadaan Allah memang benar-benar tadi disebutkan di antara Allah itu hayya, maha hidup. 18 kaunuhu asam diddu kaunihi sami'an. Mustahil keadaannya itu peka, tuli, lawan dari keadaannya itu sami'an, maha mendengar. 19 kaunuhu a'ma, keadaannya buta, mustahil bagi Allah berkeadaan buta. Diddu kaunihi basira, lawan dari sifat wajibnya keadaannya basira, maha melihat. Yang ke-20 kaunuhu abkam diddu kaunihi mutakallima, keadaannya itu bisu, lawan dari sifat wajibnya keadaannya mutakallima, berbicara atau berkata-kata. Wal mustahilu fi haqqir rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu arba'u sifatin. Dan yang mustahil bagi hak Rasul dan Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam ada 4 sifat. Wahia, yang pertama mustahil Nabi dan Rasul al-baladah diddul fatanah, tidak mungkin bodoh. Sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul fatanah, cerdas. Yang kedua mustahil al-kadzib, berdusta, diddus sidqi, lawan dari berkata benar atau jujur. Yang ketiga al-kitman, menyembunyikan, mustahil bagi mereka, lawan dari sifat wajibnya at-tabligh, menyampaikan. Yang keempat al-khiyanah diddul amanah, mustahil bersifat khiyanah, sebagai lawan dari sifat wajibnya amanah. Siddiq, sidq, amanah, tabligh, fatanah. Sering di anak-anak kita siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bukan siddiq sebenarnya, sidqu. Cuman payah nyebutnya, akhirnya siddiq ya jadinya, siddiq. Padahal sidq. Wa tilkal aqaid yajib alaina hifdhuha. Penjelasannya, akidah tersebut wajib bagi kita menghafalnya. Wajib hafal, bukan hanya sekedar tahu. Wahya khamsuna sifatan, 50 sifat. Akidah khamsun. Jadi yang kalaupun tak pandai bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kita harus hafal. Wa tafsilu dzalika kattali, rinciannya sebagai berikut. Awalan al-wajibu lillahi 20, yang wajib bagi Allah 20. Al-mustahil alaihi 20, yang mustahil baginya 20. Al-wajib lirrusul arba'atun, 4 yang wajib bagi Rasul. Al-mustahil alaihim arba'ah, 4 yang mustahil bagi mereka para nabi dan rasul. Al-jaizu lillah, yang jaiz, yang boleh bagi Allah, wahid, 1. Al-jaiz lirrusuli wahidun, yang jaiz, yang boleh bagi para rasul juga 1. Apa dulu yang jaiz bagi rasul? Al-ittisab bi awsab basyariyah atau bi a'rad basyariyah, yaitu bersifat seperti manusia biasa, lapar, sakit, haus. Itu hak sifat yang jaiz bagi nabi dan rasul. Bagi Allah fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu, apapun yang Allah mau buat ataupun yang Allah tak buat, itu semuanya terserah Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Malam hari ini
mungkin sederhana, tapi kita ulang lagi sekedar untuk menguatkan ingatan kita dan menjadikan kita menyadari bahwa ini hukumnya wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Adadur rusuli alaihi wassalatu wassalam, bilangan para rasul alaihi wassalatu wassalam, al-madhkurina fil Quran, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dulu telah kita sebutkan jumlah nabi dan rasul, disebutkan 124.000 orang. Jumlah rasul 313 orang. Yang wajib diketahui 25 orang. Yang ulul azmi 5 orang. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup dan pengunci serta yang paling mulia pimpinannya adalah nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala an-nazim rahimahullah, tafsilu 25 lazim kull mukallafin fahaqqiq waghtanim, hum Adam wa Idris Nuhun Hud ma' Salih wa Ibrahim kullu muttaba', Lut wa Ismail wa Ishaq kadha, Ya'qub Yusuf wa Ayyub ihtada, Shu'aib Harun Musa al-Yasa', Dzulkifli Daud Sulaiman at-taba', Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatim da'ghayya alaihim assalatu wassalamu wa alihim ma damatil ayyamu. Lagunya ada kalau kita buka, bagus di pesantren Jawa itu ya. Cuman saya lupa pula lagunya itu ya. Boleh kita lihat di YouTube banyak. Secara harfiah itu ada mufradatnya kalau di kitab kita, tapi kita langsung saja masuk kepada syarahnya. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa asma' ar-rusul al-madhkurina fil Qur'an ala wajhi at-tafsili wa hum 25. Wajib hukumnya bagi setiap mukallaf mengetahui nama-nama rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara rinci, yaitu 25 orang ya, nama-nama 25 nabi dan rasul. Yang pertama Adam, Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia, digelar dengan Abul Bashar. Yang kedua Idris, wahwa jaddu Abi Nuh, wahwa jaddu Nabi Nuh. Keliru sedikit ya, maaf, ini hadis Nabi, wahwa jaddu Abi Nuh, dia adalah kakek dari ayahku Nabi Nuh, kata Nabi. Kakek dari Nabi Nuh itu Nabi Idris. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga Nuh, wa huwa alladhi anjahu Allah Ta'ala wa ma ma'ahu min al-gharq bit-tufani illa ibnahu fa innahu ghariqa ma'a man ghariqa. Dialah nabi yang diselamatkan Allah bersama orang-orang yang mengikuti beriman dengannya daripada ditenggelamkan di badai Tufan, air banjir bandang. Illa banahu, kecuali anaknya, fa innahu ghayra ma'aman ghariqa, karena sesungguhnya anaknya itu tenggelam bersama orang-orang yang enggan mengikuti Nabi Nuh yang semuanya ditenggelamkan. Dalam riwayat namanya Kan'an, ya, Kan'an. Ini dalam bangsa Yahudi, mereka ada yang mengatakan salah seorang nabi mereka, makanya ada sekolah Kanaan itu ya. Iya, sebenarnya wallahu alam gitu ya. Kemana afiliasinya kita tidak tahu. Kanaan itu nama anak Nabi Nuh yang tak mau sampai air naik pun dia tetap tak mau dengan sombongnya. Diajak Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah ke kapal. Udah, aku bisa, aku kuat, aku akan panjat gunung ini, katanya. Sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabbi innahu min ahli, ya Allah, tu anakku, ya Allah, kasihani dia.
Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena dia tak mau nurut, kata Allah, terputus jadinya. Makanya dalam hukum Islam yang mengikat itu agama. Kalau berbeda agama, bukan anakmu lagi, bukan ayahmu lagi. Kalau ada orang punya anak, na'udzubillah murtad, itu terlepas sudah dari ayahnya. Demikian pula sebaliknya. Dalam walladzi istamarra fi ad-da'wah 950 aman, berdakwah selama 950 tahun Nabi Nuh. Subhanallah. 950 tahun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Dia berada bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50. Dalam riwayat umur beliau ini ada yang mengatakan sebenarnya umurnya adalah 1050 tahun. Berdakwahnya 950 tahun namanya, wallahu alam. Untuk umur yang sesungguhnya, tapi untuk dakwah tegas Al-Qur'an menyampaikan 95 tahun. Wa yusamma Abul Bashar, gelarnya Abul Bashar. Ats-tsani ba'da Adam. Jadi Nabi Nuh juga bergelar Abul Bashar, yang kedua setelah Nabi Adam. Lianna naslahu intashara min ahdi ila waqtil al-hadi. Karena dari beliaulah keturunannya semenjak itu sampai sekarang berlanjut sampai kita. Jadi dari Nabi Nuh inilah kemudian keturunan Nabi Adam diteruskan. Yang keempat, Hud. Wa huwa nabiyyun min nasal Sam bin Nuh, arsalahu Allah Ta'ala ila qaumi 'Ad. Nabi Hud yaitu nabi keturunan Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh itu dalam riwayat ada 4 orang. Sam, Ham, Fadij, Kanaan. Jadi kurang lebih demikian. Ini Sam, dan Sam bin Nuh inilah datuk moyang dari bangsa Arab. Makanya bahasa Arab termasuk bahasa Ibrani disebut dengan Semitic language, al-lughatus samiyah. Itu dari cucu Nabi Adam yang bernama Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Hud ini dikirim Allah, diutus Allah, arsalallahu ta'ala ila qaumi 'Ad, kepada kaum 'Ad. Wa hum qaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Kaum 'Ad ini pintar-pintar dalam seni bangunan. Pohon-pohon, gunung-gunung dijadikan rumah, dipahat, diukir, ya. Kuat-kuat orangnya. Wa kanu yaskununa al-jibal. Mereka menempati berdiam di gunung-gunung. Fi ardil ahqab, di bumi ahqab, allati taqa fi shimal Hadramaut min biladil Yaman. Sekarang ini tempatnya itu bahagian utara Hadramaut, negeri Yaman. Ahqab, maka ada Jami'atul Ahqab dari Yaman itu, ya. Falamma kadzabuhu, manakala mereka mendustakan Nabi Hud, ahlakahamullahu, Allah musnahkan mereka, birihin sarsar, dengan angin yang panas. Birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. Itu ada dalam Al-Qur'an, ya. Qala ta'ala, ada nih. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Surat Al-Haqqah. Sarsar ay syadidus sawt. Maknanya kuat sekali suaranya, bukan panas. Angin yang syadidus sawt, dahsyat sekali suaranya. Atiyah, qawiyah, syadidah, kuat, kencang. Husuma ay mutatabi'at, berturut-turut. Yang kelima, Salih, Nabi Salih.
Siapa Nabi Saleh? Wa huwa nabiyyun min nasal Sam bin Nuh. Dia juga seorang nabi keturunan Sam bin Nuh. Sahibun naqah, gelarnya adalah pemilik unta. Nah, pada zaman Nabi Saleh inilah nanti untanya itu dibunuh oleh kaumnya. Maka sampai ada diturunkan dalam surah Al-Quran Al-Karim. Arsalahu Allah ila qaumi Thamud. Allah utus kepada kaum Thamud. Siapa kaum Thamud? Wahum qaumun yunhitunal jibala buyuta. Sama juga dengan yang tadi hebat-hebat. Mereka adalah kaum yang dapat mengukir, menjadikan gunung-gunung menjadi rumah mereka. Masakinuhum bil hijr. Tempat tinggal mereka itu di bebatuan. Wahyal ma'rufah, daerah Hijr namanya ya. Daerah Hijr sekarang terkenal dengan nama Madain Salih. Terletak bainal Hijaz wasyam, antara Hijaz dan Syam. Fil janubi syarqi min ardi Madyan, di bagian tenggara tanah Madyan. Wahia mujawiratun li Khalijil Uqbah, berdampingan dengan Teluk Uqbah namanya. Ada yang mengatakan ini kalau dari Madinah terus ke arah Syam, arah Suria, itu Madain Salih terletaknya ya. Falamma kadzabuh, manakala mereka mendustakan Nabi Saleh, ahlakahumullah, Allah musnahkan mereka semua bisayhati Jibril, dengan satu pekikan saja dari malaikat Jibril alaihissalam. Sekali pekik cuman Jibril musnah semua. Qala ta'ala fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Thamud, mereka semua dibinasakan dengan at-taghiyah, ay as-sayhah al-mujawizah lil hadd fi syiddah, suara yang sangat dahsyat sekali, sangat kuat sekali. Itu Nabi Saleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Dialah yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan bergelar Abul Anbiya, ayahnya atau bapaknya para nabi. Ayah bapak para nabi dan rasul itu gelar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yattasilu nasabuhu bi Sam bin Nuh, sanadnya bersambung juga kepada Sam bin Nuh. Wa huwa alladhi anjahu Allah min narid Namrud. Nabi Ibrahim inilah yang diselamatkan Allah daripada bakaran api Raja Namrud. Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Tidak ada apa-apa beliau, walaupun dibakar, ditumpukan api yang besar. Itu ceritanya luar biasa ya. Ketika itu malaikat datang menawarkan pertolongan. Apa kejawab Nabi Ibrahim? Tapi tauhid tingkat tinggi ini ya. Tauhidnya Rasulullah, utusan Allah tentunya. Ada tak kau perlu pertolonganku, kata malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, kalau terhadapmu tidak. Amma ilallahi fabala, tapi kalau Allah ya, aku hanya perlu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah ada riwayat cecak ikut-ikutan niup supaya api itu berbesak. Nah, itu cerita terkait kenapa cecak termasuk yang boleh ditiadakan, ya. Puwaisiqah, masuk yang binatang-binatang fasik, ular, cecak, tikus, seperti itu. Firman Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin." Al-ayah. Yang ketujuh, Lut. Siapa Nabi Lut ini?
wa huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil, anak daripada saudara Nabi Ibrahim kekasih Allah, keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini adalah keponaan atau kemenaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini panjang ceritanya ya, hebat-hebat. Di Qasasul Anbiya, di kisah para nabi dan rasul, luar biasa. Yang sanggup nanti mengorbankan anaknya. Makanya gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Karena dia hanya mencintai Allah, diuji Allah, timbul kasih sayangnya kepada anaknya. Sayang yang berlebihan, yang tidak sesuai hanya untuk Allah. Kalau yang sayang seperti itu tidak pantas untuk level kita, jauh. Padahal Nabi Ibrahim mungkin sayang seperti kita dengan anak kita, ternyata diuji Allah. Kau hanya kekasihku. Suruh mengorbankan anaknya, dia nyembelih anaknya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Karena masih banyak lagi yang nanti akan kita sampaikan. Boleh jika akan ada pertanyaan silakan. Jika ada masih hal-hal yang belum dipahami, namun untuk kita ketahui, kajian tentang tauhid dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah kita sudah kita sepakati, dan sifatnya adalah iman. Kita tidak dapat dan tidak dibenarkan, bahkan tidak pantas jika ada kritik, karena ini keimanan. Ngapu ini, ngapa Allah itu, ngapu, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mungkin ada yang sifatnya ingin penjelasan. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan terkait ini. Tapi saya rasa sudah jelas juga ya, insyaallah ya. Kalau kita bertanya tentang ini, nanti kita jadi takutnya ada yang keliru yang kita tanyakan. Sebab ada ajaran dari Rasulullah juga dijelaskan oleh para ulama, jangan membuat statement yang membuat orang lain bertanya-tanya tentang Allah. Misalnya Allah tuh macam mana, Allah tuh sedang apa, jangan sampai mancing orang nanya macam gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kata Imam Malik, pertanyaan bid'ah, membuat syaitan bermain. Tak cukup Allah tuh macam mana, Allah tuh mana, sedang apa Allah tuh. Itu bukan pertanyaan yang baik, karena bisa mendatangkan syak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya kira tak apa-apa, kita pelan-pelan. Saya pun juga belajar juga, kita baca dan kita kenal kembali kisah Nabi sekarang ini tentang keimanan kita kepada 25 Nabi dan Rasul. Untuk kita ketahui, salah satu hal yang mungkin mendapatkan wawasan kita juga, Nuh itu Nabi Nuh namanya Abdul Ghaffar. Dalam riwayat dan kitab-kitab tafsir disebutkan namanya Abdul Ghaffar. Dia menangis karena gara-gara berdoa minta turunkan bala untuk kaumnya. Akhirnya ditenggelamkan Allah. Setelahnya nyesal dia, menangis merintih. Maka dipanggil dengan Nuh. Nuh itu dari kata naha ya Nuhu, merintih, sedih berkepanjangan. Dipanggillah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga riwayat mengatakan Nabi Nuh ini kepandaiannya membuat keramik, ya, kendi, piring dan sebagainya. Setelah kejadian tersebut, Nabi Nuh masih meneruskan profesinya. Termasuklah ahli bangunan dan tukang yang pertama dalam sejarah manusia itu Nabi Nuh. Adek buat kapal sebesar itu, subhanallah. Tentunya itu mukjizat. Jadi suatu hari dalam riwayat tersebut
ada orang yang datang diborongnya semua kendi-kendi, gelas, teko, semuanya itu diborongnya. Tetapi di depan Nabi Nuh dipecahkannya satu-satu. Pecahkannya. Lalu Nabi Nuh sedih, kenapa kau pecahkan? Aku sudah bayar, punya aku debet, kata orang ini. Rupanya nyinggung. Sadar Nabi Nuh. Bukankah kau berdoa kepada Allah? Ya Allah, dalam surat Nuh ada itu, turunkanlah, hancurkanlah orang-orang kafir dia. Wala tara 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kau minta musnahkan. Tahukah engkau mereka semua adalah ciptaan Allah, Allah yang menciptakan mereka. Kenapa kau minta musnahkan? Ya, karena itu seperti contoh ini, kendi-kendimu ini aku hancurkan. Kenapa kau marah? Katanya. Begitukah? Tidakkah kau sedih? Tidakkah kau takut? Karena kau sendiri telah mendoakan agar diturunkan azab. Setelah itu dia menyesal. Tapi yang paling kuat adalah riwayat karena dia sedih gara-gara telah berdoa minta musnahkan kaumnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.